Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asmi dengan nomor induk mahasiswa 230501501004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang mencakup problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu bagaimana problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkoreksi. Unsur serapan bisa menyebabkan perubahan bunyi asli, pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkoreksi mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai standar. Yang pertama yaitu problema akibat unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata-kata yang diambil dari bahasa asing. Problematika fonologis yang timbul akibat unsur serapan melibatkan perbedaan pengucapan dan penyesuaian dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Problema tersebut dapat mencakup penyesuaian vokal atau konsonan yang tidak umum dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian fonologis. Sebagai contoh, pada kata komputer dalam bahasa Inggris yang menjadi komputer mengalami penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu kata restoran yang diambil dari bahasa Prancis yaitu restoran dengan penghapusan fonem T pada akhir kata. Contoh ketiga yaitu kata diskon yang diambil dari bahasa Inggris yaitu discount dengan penambahan fonem D di awal kata. Selanjutnya ada problema akibat pengaruh kedaerahan. Problematika fonologis akibat pengaruh kedaerahan dalam bahasa Indonesia mencakup variasi pelafalan dan pengucapan kata-kata. Definisi masalah ini adalah perbedaan dalam sistem bunyi antara daerah-daerah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian fonologis. Contoh-contoh masalah fonologis yang timbul akibat pengaruh kedaerahan termasuk variasi pengucapan huruf atau bunyi tertentu. Sebagaimana misalnya kata air terdapat variasi antara daerah yang menghasilkan pengucapan yaitu air. Selanjutnya yaitu kata makan bisa diucapkan dengan variasi seperti mangan di beberapa daerah. Ini menciptakan tantangan konsistensi fonologis di seluruh negeri. Kemudian yang terakhir ada problema akibat hiperkorek. Hiperkoreksi adalah kecenderungan untuk mengucapkan atau mengeja suatu kata dengan benar secara etimologis, meskipun sebenarnya pengucapan atau ejaan yang benar sudah berubah seiring waktu. Problematika akibat hiperkorek terutama muncul dalam konteks fonologis di bahasa Indonesia. Sebagai contoh yang pertama, menyebutkan huruf E yang seharusnya bersuara sebagai E bisu. Contohnya pada kata ngetik seharusnya menjadi netik. Contoh yang kedua yaitu penggunaan bunyi eng yang seharusnya disuarakan menjadi N saja. Contohnya yaitu pada kata ngopi seharusnya menjadi kata nopi. Yang ketiga yaitu mengucapkan huruf H pada awal kata yang seharusnya diabaikan. Contohnya yaitu kata hukum seharusnya menjadi ukum. Problematika ini menciptakan variasi dalam pengucapan dan pengejaan yang tidak sesuai dengan perubahan fonologis yang telah terjadi, menghasilkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.